Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Fahmi Patimura dengan NPM 0223111135 semester 3 kelas C. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Hairun. Saat ini saya berada di depan kantor Bank Maluku untuk membahas materi mengenai praktik perbankan syariah Indonesia dan mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suito SE MS. Tentu mari kita bahas tentang lebih dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Praktik perbankan syariah di Indonesia adalah perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, perbankan syariah menawarkan alternatif bagi mereka yang ingin berinteraksi keuangan sesuai dengan nilai-nilai agama. Prinsip dasar perkembangan syariah. Yang pertama, tidak ada riba. Larangan terhadap bunga dalam segala bentuk transaksi. Yang kedua adalah keuntungan dan kerugian bersama. Prinsip bagi hasil atau mudharabah diterapkan dalam berbagai produk perbankan. Yang ketiga adalah transaksi yang jelas. Setiap transaksi harus memiliki objek yang jelas, kualitas yang baik, dan kualitas yang pasti atau jual beli. Yang terakhir adalah keadilan. Semua pihak harus diperlakukan secara adil dan transparan dalam setiap transaksi. Produk dan layanan perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan berbagai produk dan pelayanan yang mirip dengan perbankan konvensional, namun prinsip-prinsip yang berbeda. Baik, di sini ada beberapa prinsip-prinsip yang berbeda. Di antaranya adalah deposito, produk simpanan yang memberikan bagi hasil kepada nasabah. Yang kedua adalah pembiayaan, pemberian dana kepada nasabah dengan berbagai akad seperti murabah atau jual beli, mudharabah bagi hasil, dan musyarakah atau kerjasama. Yang kedua adalah kartu kredit, kartu yang digunakan untuk transaksi dengan sistem bagi hasil atau jual beli. Yang berikutnya asuransi, produk asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah seperti takaful. Ada juga tantangan dan peluang perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang tidak lepas dari tantangan. Jadi ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman masyarakat. Masih banyak yang belum memahami secara mendalam tentang prinsip-prinsip perbankan syariah. Terus ada juga keterbatasan produk. Pilihan produk perbankan syariah masih terbatas dibandingkan dengan perbankan konvensional. Yang berikutnya adalah kompetisi, persaingan dengan perbankan konvensional yang sudah mapan. Namun, di balik tantangan tersebut terdapat peluang yang besar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai agama. Yang berikut juga ada dukungan pemerintah. Pemerintah memberikan dukungan yang kuat terhadap pengembangan perbankan syariah. Ada juga potensi pasar yang besar. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di Indonesia, sehingga potensi pasar untuk perbankan syariah sangat besar. Ada juga peran perbankan syariah dalam ekonomi Indonesia. Perbankan syariah memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia, antara lain. Yang pertama adalah menyediakan alternatif pembiayaan. Perbankan syariah memberikan alternatif pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah, mendorong pertumbuhan
ekonomi. Perbankan syariah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran dana kepada sektor produktif, meningkatkan inklusif keuangan. Perbankan syariah berusaha untuk meningkatkan masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan konvensional. Perbankan syariah menawarkan alternatif bagi mereka yang ingin berinteraksi keuangan sesuai dengan nilai-nilai agama. Prinsip dasar perkembangan syariah. Yang pertama, tidak ada riba. Larangan terhadap bunga dalam segala bentuk transaksi. Yang kedua adalah keuntungan dan kerugian bersama. Prinsip bagi hasil atau mudharabah diterapkan dalam berbagai produk perbankan. Yang ketiga adalah transaksi yang jelas. Setiap transaksi harus memiliki objek yang jelas, kualitas yang baik, dan kualitas yang pasti atau jual beli. Yang terakhir adalah keadilan. Semua pihak harus diperlakukan secara adil dan transparan dalam setiap transaksi. Produk dan layanan perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan berbagai produk dan pelayanan yang mirip dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah diharapkan dapat semakin berkontribusi pada perekonomian Indonesia dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat semakin banyak. Masyarakat yang sadar akan pentingnya berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai agama. Yang berikut juga ada dukungan pemerintah. Pemerintah memberikan dukungan yang kuat terhadap pengembangan perbankan syariah. Ada juga potensi pasar yang besar. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di Indonesia, sehingga potensi pasar untuk perbankan syariah sangat besar. Ada juga peran perbankan syariah dalam ekonomi Indonesia. Perbankan syariah memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia, antara lain. Yang pertama adalah menyediakan alternatif pembiayaan. Perbankan syariah memberikan alternatif pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah, mendorong pertumbuhan ekonomi. Perbankan syariah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran dana kepada sektor produktif, meningkatkan inklusif keuangan. Perbankan syariah berusaha untuk meningkatkan masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan konvensional. Jadi kesimpulan syariah perkembangan menunjukkan perkembangan positif dengan terus melakukan peningkatan literasi dengan masyarakat. Perbankan syariah diharapkan dapat semakin berkontribusi pada produk. Jadi kesimpulan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif dengan terus melakukan inovasi dan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Perbankan syariah diharapkan dapat semakin berkontribusi pada perekonomian Indonesia dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Baik teman-teman, mungkin itu saja video materi singkat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Nurul Permita pamit undur diri. Dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.